Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita berada di masa penggenapan, masa janji Tuhan, masa keemasan, di mana apa yang Tuhan firmankan sedang terjadi dalam hidup kita. Katakan kiri kanan saudara, engkau berada dalam masa yang ajaib. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua. 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ayat 12. Ketika Elisa melihat itu maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Ayat 13. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ayatnya yang ke-10. Mari kita lihat. Sekali lagi kita baca 2, 3. Berkatalah Elia, yang kau minta adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tiba-tiba langit terbuka. Tiba-tiba ada kuda berapi, tiba-tiba ada kereta berapi. Tiba-tiba sesuatu yang belum pernah disaksikan oleh manusia manapun yang pernah ada di muka bumi sedang diturunkan. Tiba-tiba seorang manusia biasa sama seperti kita yang bernama Elia tiba-tiba terangkat ke sorga. Dan itu saudara Alkitab mengatakan terjadinya tiba-tiba. Alkitab mengatakan saudara, ketika minggu lalu saya berharap saudara dan saya hari-hari ini menangkap pesan Tuhan, menangkap suara Tuhan, karena apa yang Tuhan firmankan sedang terjadi. Saya berdoa saudara memiliki roh yang siap untuk menangkap. Siap untuk apa saudara? Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Tangkap firman Tuhan, dan seberapa banyak firman yang engkau tangkap itu jadi dalam hidupmu. Seberapa banyak firman yang engkau makan hari ini dengan penuh kehausan, dengan penuh kelaparan, dengan penuh kerinduan, itulah yang akan menentukan jalan-jalan hidupmu. Oleh sebab itu saya berharap saudara yang ada di belakang, yang ada di atas, mari kita fokus. Saya merasakan sesuatu greget di alam roh. Saudara, saya merasakan sesuatu yang Tuhan sedang menanti-nantikan untuk menyatakan kasih sayangnya kepada saya dan saudara. Tuhan sedang menanti-nantikan. Saudara, Tuhan sudah siap. Untuk apa saudara? Inilah saatnya ia hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Alkitab berkata ia menanti-nantikan untuk menunjukkan kasihnya kepada kamu. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan dia. Dan setiap orang biarlah dia percaya bahwa Tuhan sedang bersiap-siap. Amin. Dan Tuhan melakukan tiba-tiba. Ada satu pujian bilang apa? Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara, Tuhan hendak menunjukkan kasih setianya kepada orang yang menanti-nantikan dia. This is the time. Ini waktumu. Bilang kiri kanan saudara, ini waktumu. Apa kau menantikan Tuhan? Saya berharap saudara memiliki kerinduan yang sangat besar. Amin. Amin. Ada sesuatu yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Alkitab bilang begini. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi. Apa yang tiba-tiba?
tiba-tiba ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Wow, Tuhan sudah kerjakan. Wow, Tuhan sudah lakukan. Ya, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, satu saat dia yang menangis, menabur, maju sambil menabur benih akan pulang dengan sorak-sorai. Hari ini saya berdoa, tangkap firman Tuhan ini, siapkan hidup kita karena Tuhan juga sudah siap. Tuhan juga sedang nantikan. Dan saudara, hari ini apa yang perlu kita siapkan? Bilang kiri kanan saudara, persiapan. Tanggal 25 hampir tiba. Beberapa jemaat sudah sangat bersiap. Yang lain baking cookies, yang lain dekorasi, yang lain saudara menjahit baju, yang lain bikin pesanan. Kenapa? Mau tanggal 25, mau siap dari sekarang. Biar masih tanggal 10, sobat siap. Toples so cuci. Kiapa? Tanggal 25. Hari Natal, ibu yang tahu hari Natal. So dekorasi tuh rumah. Bintang-bintang so beli. Bulan-bulan so beli. Malaikat mau taruh di atas pohon terang so beli. Kiapa? Mau siap. Sobat dekorasi, asal jangan lupa deklarasi. Dekorasi, so lupa tuh deklarasi. Dekorasi dan deklarasi harus jalan sama-sama. Bilang kiri kan, udah berdeklarasi. Jangan cuma habis didekorasi, lupa deklarasi. Amin. Hari ini saudara, untuk sesuatu, tanggal 25 saudara sudah siap-siap. Dan saudara, hari ini saya mau kasih tahu, saya berdoa kepada Tuhan. Kemarin saudara, beberapa orang kita sepakat untuk berpuasa 24 jam lamanya. Dan Tuhan, tolonglah berbicara, persiapan apa yang harus kami kerjakan. Dan Tuhan memberikan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa menuntun langkah-langkah orang yang hidupnya berharap kepada Tuhan. Hari ini adalah sebuah masa persiapan. Walaupun beberapa orang daripada kita para pemimpin tidak ada, Bapak Gembala sedang berada di Jakarta karena ada acara besok dengan Pak Wali selama 2 hari, saudara. Kemudian saudara, ada yang anaknya di wisuda, ada yang ke Morowali, ada yang ke Pinokalan. Saya melihat ada beberapa gembala komsel tidak ada, mungkin lagi pelayanan di luar. Saudara ya, tapi saya mau katakan, kita sedang dalam masa persiapan. Amin. Bilang kiri kanan saudara, bersiaplah. Bersiaplah. Nah, persiapan apa yang harus kita kerjakan? Inilah yang Tuhan rilis pagi ini. Inilah yang Tuhan bicarakan. Inilah yang Tuhan suarakan. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengikutinya. Ketika Tuhan memimpin, saya dan saudara tidak boleh protes. Kenapa? Karena itu adalah langkah. Tuhan bilang kepada Yosua, sekalipun saudara kadangkala Tuhan itu sedikit aneh. Maaf ya Tuhan. Kenapa? Untuk meruntuhkan tembok Yeriko, Tuhan bilang apa? Kelilingi. 6 kali, hari ke-7 7 kali, 13 kali. Dan ini termasuk aneh. Apakah Tuhan tidak bisa langsung meruntuhkannya? Tuhan butuh iman. Tuhan butuh ketaatan. Tuhan butuh saya dan saudara dengar-dengaran. Sekalipun itu tidak masuk akal. Saudara, apakah saya dan saudara percaya akan firman Tuhan? Apakah saya dan saudara percaya akan suara Tuhan? Tuhan punya caranya sendiri. Dan mari kita ikuti cara Tuhan. Saudara, untuk saudara menyelamatkan satu negara pada saat itu, Tuhan bilang kepada Nuh, buat bahtera, jangan di pinggir pantai, tapi bikin di atas gunung. Ini aneh. Tetapi Alkitab berkata, karena iman, maka Nuh taat. Saudara, ikutilah caranya Tuhan. Ikutilah jalannya Tuhan. Ini yang dinamakan dengan jalan-jalan Tuhan. Nah, hari ini Tuhan sedang memberikan jalannya untuk sesuatu yang tiba-tiba, mendadak, suddenly jadi dalam hidup kita. Mari kita lihat. Yang pertama, saudara, ayatnya yang kedua, 4 dan 6. 2 Raja-Raja 2, 3. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat 4.
Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayatnya yang ke-6. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Hari itu, saudara, inilah yang saya katakan yang pertama. Persiapan kita untuk sesuatu yang tiba-tiba mendesak di dalam roh. Inilah persiapan kita. Yang pertama, kita harus mendesak di dalam doa. Kita harus mendesak di dalam roh. Elia bilang, "Pulang jangan Elisa. Kita semua pergi menyeberang. Kita semua pergi di Yeriko. Oh, demi nama Tuhan Allah yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau." Begitu sampai di Yeriko, kita semua menyeberang sungai Yordan. "Demi Tuhan Allah yang hidup, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau." Ya, ketiga kali lagi. Ini kita semua pergi. Yang lain mah ada 100 nabi. Mereka tahu, mereka terima pewahyuan. Mereka terima rema Tuhan, tapi mereka tidak mempunyai kekuatan spirit untuk mendesak di dalam doa, untuk mendesak di dalam roh. Saya berdoa, ini ada dalam hidup saya dan saudara. Saudara lihat, Rut pasalnya yang ke pertama, ayatnya yang ke 11. Kita lihat saja potong ayatnya yang ke 11. Yuk kita lihat. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Ayat 12. "Pulanglah anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, sekalipun malam ini aku bersuami, dan sekalipun aku melahirkan anak laki-laki." Ayat 13. "Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadapku." Ayat 14. "Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya, ia minta diri. Tapi Rut tetap berpaut padanya." Ayat 15. "Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya, kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Ayat 16. Tapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Ayat 17. "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau, selain daripada maut." Ayat 16. Saudara, dia punya apa yang namanya mendesak dalam doa. Dia punya sebuah spirit yang berbeda. Saudara, hari itu kemarin pada saat saya merenungkan firman ini, Tuhan berkata seperti ini, "Nak, sebenarnya aku buka kesempatan itu bagi 2 orang. Bukan hanya bagi Rut, tapi bagi Orpa." Orpa menangis, semuanya menangis dengan keras. Tapi saudara tahu, hanya 1 orang yang mendesak. Hanya 1 orang. Yang satu ketika Naomi bilang, "Pulang anak, pulang." Bukan cuma 1 kali Naomi suruh. Lebih daripada 1 kali. "Pulang, anak, mau harap apa-apa kita? Kalau engkau mengikuti aku hanyalah janda. Aku tidak punya anak lagi untuk engkau kawinkan. Kawini." Yang kemudian yang kedua, Naomi bukan janda kaya, janda miskin. Kalau Rut ikut dengan dia, Rut akan membiayai saudara dan akan mengurus orang yang tua ini. Dan mereka pulang ke rumah yang mewah. Semua harta dulu memang Naomi orang kaya. Tapi hari itu Naomi sudah jatuh miskin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada harapan, tidak ada masa depan menurut Orpa. Makanya Orpa pulang. Tapi saudara tahu, ini yang membuat Rut mendesak. Alkitab bilang apa? Yuk kita baca. Amin. Saya ingin saudara lebih responsif pagi ini. Bilang kiri kanan, jangan mengantuk. Sesuatu sedang disampaikan. Saya berharap saudara, hanya orang yang menerimanya, sesuatu bisa terjadi. Alkitab bilang apa? Yuk baca. "Janganlah desak aku meninggalkan engkau, dengan pulang tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam."
Perhatikan, bangsamu lah bangsaku, Allahmu Allahku. Apa yang membuat Ruth ikut? Ruth tidak peduli tentang miskin. Ruth tidak peduli tentang apa saudara, tidak ada harapan. Ruth tidak peduli tentang keadaan orang di Bethlehem, saudara, yang akan, tetapi Ruth rindu satu, Allah. Ini sebabnya, karena di Bethlehem, karena dalam hidup Naomi ada Tuhan. Ini yang paling pokok dalam kehidupan seorang Ruth. Kenapa dia mendesak? Karena dia tahu Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang perkasa. Saya berdoa, saudara tangkap pesan ini. Engkau punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Seharusnya engkau datang tidak dengan loyo-loyo, seharusnya engkau datang dengan penuh semangat, dengan ucapan syukur, karena engkau dan aku punya Tuhan yang dahsyat. Penyebabnya satu, Tuhan Allahmu lah Allahku. Sejak hari itu mereka berjalan ke Bethlehem, ke rumah roti. Mereka mendatangi Sang Firman. Mereka haus akan roti hidup. Mereka rela meninggalkan segalanya demi jumpa dengan Sang Firman. Saya berdoa, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pada tanggal 25, jangan ada seorang pun memasak di rumah tanpa ke gereja. Saya berharap tanggal 31 satu malam, saudara dengarkan suara Tuhan. Jangan ada seorang pun, saudara tahu, Ruth, Naomi meninggalkan segala-galanya. Ruth meninggalkan kampung halamannya, kerabatnya, kebiasaannya, tradisinya, kesibukannya. Cuma satu, mengejar Allah, mengejar Tuhan. Saya ingin saya dan saudara mengerti akan ini. Apapun pekerjaanmu, kuduskanlah Tuhan pada hari Sabat. Kuduskanlah Tuhan. Cancel semua apa pesanan-pesananmu. Saya gregetan saudara pagi ini. Kenapa? Kita tidak hidup dari roti saja. Kita hidup dari firman. Kalau firman itu berkata tutup usahanya, kau tutup. Tapi kalau hari ini mengalir deras, Tuhan bilang apa? Nak, kuduskanlah hari Sabat dan jangan menyembah Allah lain. 5 di antaramu akan mengejar 100, 100 di antaramu akan mengejar 10.000. Aku Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan uji Tuhan. Saudara, Imamat 26. Saya baca ini firman Tuhan, saudara. Tuhan memberikan firman ini. 5 di antaramu nak akan mengalahkan 100. Kekuatan spirit yang ajaib akan aku curahkan. Imamat 26 ayat 8. Imamat, 5 di antaramu akan mengejar 100. 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa. 1 laksa 10.000. Semua musuhmu akan tewas di hadapan oleh pedang. Mari lihat ayat 2. Kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Judul ayat ini apa? Berkat. Berkat. Semua orang butuh berkat. Kamu dan saya harus tahu, Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan cuma minta hormati aku, hargai aku. Tidak lebih dari 3 jam engkau di sini. Tapi semua itu akan mengubah nature-mu. Karena yang disampaikan saudara, bukanlah pesan-pesan sponsor. Saya juga sudah jenuh. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau kita mau kasih motivasi jemaat, aduh Tuhan kita soalnya tak angkat tangan Tuhan. Karena yang kita perlu, hamba pun ini hanya perlu suaramu Tuhan. Saya tidak akan memompa-mompa semangat jemaat, tidak. Tetapi biarlah ketika Roh Kudus berembus, jemaat bukan hanya diberkati, tapi jemaat mengalami perubahan hidup, perubahan hati, perubahan pola pikir, bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak butuh 32.000 orang. Tuhan bilang pulang tuh Panako. Tuhan tidak butuh 10.000 orang. Tuhan cuma butuh 300 orang yang punya yang namanya ketaatan. Yang siap meninggalkan segala-galanya demi ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara lihat, hari itu Ruth bilang apa? Saudara di dalam firman Tuhan tadi, balik tadi di ayat tadi.
Saya berharap setiap minggu, saudara, kita hidup dari suara Tuhan. Kita hidup dari pesan Tuhan. Saudara, kita hidup dari, Yesus sendiri yang bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi kamu hidup dari firman yang keluar dari mulutku. Sekali firman itu berhembus, badanmu yang sakit bisa sembuh. Kakimu, kepalamu, matamu, hidupmu, ekonomimu, kamu bisa sembuh. Saudara, hari itu beberapa waktu yang lalu, kira-kira 3-4 tahun yang lalu, kita pergi ke laut dan bikin KKR di sana. Saudara tahu, saudara, pulangnya suami saya sudah beli semua kopi. Ini Oma Nina saksi. Dia bilang kepada datang. Kami semua menangis, saudara. Bahkan tuan rumah yang ada itu adalah, dia adalah mama daripada seorang tentara yang cukup punya jabatan di Talaut. Dia duduk di kursi dan tanpa sentuhan manusia, kami semua berlutut menangis. Ingat Titin? Ingat ya? Pada saat itu, dan dia tergoyang-goyang sendiri, itu kursi bergerak dengan sendirinya. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus tanpa sentuhan, kami cuma berlutut. Waktu itu saya mendengar suara, sebuah suara. Nah, aku bertanya kepadamu, Obaja pernah menyembunyikan 50 nabi dan memberi mereka minum dan makan. Aku bertanya kepadamu dan kepada gereja, maukah engkau membiayai hamba-hambaku? Saya dengar jelas dengan audible. Saya terus menangis, saudara. Menangis, kami berdoa. Tidak tahu baru mau memimpin. Tiba-tiba Tuhan hadir di sana. Saya berkata, ya Tuhan, izinkan gereja akan terus melayanimu dan akan membiayai para hamba-hambamu selagi engkau selesai pulang. Tiba-tiba Pak Gembala bilang, tinggal Oma Mina ada bawa kok tuh kopi-kopi. Ini Oma ada saksi. Saudara, tiba-tiba Bapak Gembala bilang, Ma, belum jadi. Tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba suddenly, mendadak, sesuatu yang besar terjadi. Saudara, usaha naik lagi. Hanya dengan apa? Perkataan firman. Perkataan firman. Saudara, itulah sebabnya terima firman dengan lemah lembut. Terima firman dengan hati yang terbuka. Terima firman dengan hati yang percaya. Saya berdoa, saudara, itulah sebabnya jemaat saya dan saudara harus lebih, saudara, agresif, harus lebih responsif. Untuk apa? Menangkap pesan Tuhan. Karena pesan Tuhan mengubah hidupmu, mengubah keadaanmu, mengubah nature-mu. Hari itu, saudara, ada seseorang yang sangat mendesak. 2 orang. Pasalnya yang ke-24 ayat 29. Lukas 24 ayat 29. Saudara, ini dia katanya ini. Kata ini meloncat dengan kuat. Ayat 28 dulu. 28 dulu. 28. Mereka mendekati kampung
kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ini dua orang yang mau lempar handuk. Mereka mau keluar dari pelayanan, mereka kecewa dengan keadaan karena Tuhan Yesus yang mereka sembah katanya sudah mati. Mereka tidak tahu di saat mereka dalam keadaan muram, keadaan kecewa, keadaan lemah, tiba-tiba Tuhan hadir di sana. Tuhan menyampaikan firman-Nya dan Alkitab bilang, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Alkitab berkata mereka sangat mendesaknya. Inilah yang pertama. Saya berharap saya dan saudara hari-hari ini mendesak Tuhan. Mendesak Tuhan di dalam apa? Di dalam doa. Di dalam doa. Seperti seorang yang bernama Yakub. Yakub mendesak Tuhan. Pada waktu Alkitab berkata Keluaran pasalnya yang ke-28 kalau tidak salah. Ayat 32. Mari kita lihat. Kejadian pasalnya yang ke-28. Maaf, 32. Ayat 22. Kejadian 32 ayat 22. Kejadian 32 ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, ke-11 anaknya menyeberang di tengah penyeberangan sungai Yabok. Ayatnya yang ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Saudara, kita sudah pernah bahas ini. Apa yang Yakub lakukan? Dia menangis, dia minta belas kasihan Tuhan, dia berdoa, dia menangis. Ini dengan kata di sini bergulat. Tetapi Hosea 10 ayat 12 berkata, ia menangis, minta belas kasihan Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa orang ini yang adalah tidak dapat mengalahkannya. Kenapa? Dia begitu ngotot, dia begitu mendesak. Sampai apa Alkitab bilang? Ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dia tahu perjumpaannya, desakannya. Oh, sudah pukul di kaki, dia nyak berhenti. Dia tetap loh, itu apa itu? Malaikat itu, orang itu punya kaki. Dia tidak lepaskan, dia sangat mendesak, dia punya kekuatan. Dari malam dia telah berdoa, fajar menyingsing, matahari sudah timbul, 5 jam. Kalau engkau tidak memberkati aku tidak akan melepaskanmu. Dia seperti perempuan Sirofenesia. Perempuan itu berlari dari rumah ke rumah. Oh, kenapa saudara? Karena dia tahu Yesus ada di salah satu rumah. Pada saat itu Alkitab berkata Yesus pergi ke daerah Sidon dan kedatangannya dirahasiakan. Aneh, Yesus pergi mendekat pada perempuan itu, tapi kedatangannya dirahasiakan. Kan perempuan itu orang Sidon. Tuhan Yesus pergi di Matuari. Kondisi itu saudara, dia tahu orang Matuari mau cari pada dia. Dia datang di Bitung dan dia tahu kedatangannya dirahasiakan, tapi dia tahu Kiev akan cari dia. Perempuan itu mencari dan dia dapat. Saudara, Tuhan menuntun dia. Yesus berada di satu rumah di daerah Tirus, di daerah Sidon. Berapa jumlah rumah yang ada pada saat itu? Tetapi kenapa dia bisa menemukan? Roh Kudus menuntun dia. Roh Kudus menuntun orang yang sungguh-sungguh haus akan Tuhan. Roh Kudus akan menuntun di jalan yang benar, jalan yang tepat. Dan saudara tahu, ketika itu dia sujud, dia langsung tersungkur, dia menyembah. Dan Tuhan bilang apa? Tuhan tidak menjawabnya. Oh, dia tetap menyembah. Dia terus, Tuhan tolonglah aku, tolonglah aku. Dan Tuhan bilang begini apa? Tidak mungkin roti aku berikan kepada anjing. Tapi perempuan ini memiliki spirit yang ajaib. Dia terus mendesak, dia bilang apa? Anjing pun seperti aku. Makan dari remah-remah, meja dari meja yang jatuh dari tuannya. Dia bilang apa? Tuhan, kita hanya mau minta roti. Mungkin roti satu begini. Kasih coba kita firman. Sedikit Jo, sedikit karena memang kita tidak layak. Kita bukan anakmu, kita memang perempuan Sidon, perempuan fasik, perempuan yang bukan orang Israel.
Tapi aku tahu dengan remah-remah yang sedikit ini aku bisa hidup. Anakku sembuh, anakku sehat, anakku yang hampir mati bisa bangkit. Cuma dengan remah. Sementara Tuhan berikan semua ini pada Israel, tetapi Israel menganggap itu semua murah. Banyak anak Tuhan menganggap firman, makanya mereka tidak datang. Karena ada yang lebih penting dari firman. Mari hari ini condongkan hatimu kepada firman. Orang lain dapat remah, mereka sudah sangat bersyukur. Tapi anak-anak Israel, saudara, bahkan Tuhan pernah bilang, jangan buang mutiara kepada babi. Karena mereka tidak akan pernah menghargainya. Berikan kepada orang asing. Ruth cuma orang asing. Apakah Ruth waktu Naomi pergi ke sana jadi kaya? Tidak, saudara. Ruth bukan orang Israel. Tapi tidak ada wanita lainkah yang Tuhan masukkan di golongan Mesias sebagai nenek moyang Raja Daud? Ruth cuma wanita Moab. Ruth bukan orang Kristen, Ruth bukan orang Israel. Tetapi kenapa? Desakan spiritnya untuk mencari Tuhan membuat Tuhan menempatkan dia di Matius pasal 1. Itu kita para raja. Saya berdoa, saudara, hari itu Ruth yang cuma perempuan Moab, perempuan penyembah berhala, tiba-tiba menikah dengan Boas, melahirkan Obed, yang melahirkan Isai. Tunas dari pangkal Isai telah berbuah, melahirkan Raja Daud. Dari sanalah Mesias diturunkan, hidupnya merubah. Karena dia punya roh yang mendesak, dia punya spirit yang tidak dikalahkan. Dia tahu, aku rela meninggalkan semuanya karena aku percaya akan Tuhan. Hal yang sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada dalam hidupmu. Ada sebuah spirit yang baru dalam hidupmu. Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Tuhan memberikan engkau hati yang taat. Hari ini, saudara, ini bukan hari biasa. Tapi saya tahu ketika Tuhan melepaskan firman-Nya, Tuhan bilang apa? Nak, ikuti jejak Ruth. Bagaimana aku mengubah perempuan ini, demikianlah aku akan mengubah jemaat. Nak, ikuti Yakub. Di depan ada persoalan, di belakang ada persoalan. Di depan ada orang mau bunuh dia, di belakang ada Laban yang mengejar dia. Tetapi lihat, nah, ketika Yakub, dia memang penipu, tapi dia punya satu roh. Dia haus dan lapar dan dia percaya akan aku. Itulah sebabnya dia mendesak aku dan tidak akan pernah melepaskan aku. Dia terus menangis, 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 minta belas kasihan sampai sesuatu terjadi. Hari ini, apa keadaanmu? Mari kita minta seperti Alkitab bilang. Inilah arahan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya yang ke-24. Tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 22. Ayat 22. Ayat 22. Kejadian 32 ayat 22. Pada malam itu, mari katakan bersama saya. Pada malam itu, saudara, yang pertama, kita akan mendesak di dalam doa malam. Di dalam doa malam, kita akan mendesak Tuhan. Kita akan mendesak dengan spirit. Ya saudara, untuk apa saudara? Di dalam doa malam. Bilang kiri kanan saudara, doa malam. Haleluya. Tuhan sudah memberikan caranya. Nak, lakukan persiapan. Doa malam. Mulai kapan Tuhan? Tuhan memberikan firman. Tuhan bilang, apa itu ketaatan? Melakukan dengan segera. Tuhan bilang, Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak. Esok hari, pagi-pagi kini, sudah pergi dia. Apa itu taat? Taat bukan penundaan. Kalau saudara disuruh memberkati orang hari Senin, jangan saudara bilang nanti minggu depan. Kalau nilai 90%. Kong tunda le bulan depan, tinggal 10%. Apa itu ketaatan? Melakukan dengan segera. Amin. Bilang kiri kanan, melakukan dengan segera. Ibu-ibu, kapan mau doa malam? Sebentar malam. Tora akan doa malam jam 9.
kita akan doa malam. Saudara, untuk apa saudara? Kita ikuti saja arahan Tuhan. Tuhan bilang apa? Lakukan persiapan. Oke, kita ikuti. Lakukan sesuai dengan caraku. Nah, oke, siap Tuhan. Siap? Kingdom Vision, siap? Siap. Saudara, kita harus ikuti cara Tuhan. Mau bikin apa? Mujizat. Tuhan bilang sedia 6 tembayang. Isi air semua. Kenapa Tuhan tidak langsung bilang air jadi anggur? Bisa toh? Tapi Tuhan bilang apa? Ikuti caraku, bukan caramu. Ikuti. Kalau engkau ingin sesuatu, bukan ikuti caramu, ikuti caraku. Terus terang kita bilang begini, Tuhan ini ada banyak hari Natal toh. Dan saudara tahu kalau Tuhan sudah diam, lebih baik jangan terlalu banyak mulu. Ya saudara, iya kenapa saudara? Saya ini ketika beberapa orang bayar harga toh, dia pesan kita mimpi. Kita mimpi 2 Raja-Raja 2 ayat 1-2. Tulis di kertas. 2 Raja-Raja 2 ayat 10. Kemudian 2 Raja-Raja 10 ayatnya yang 2 Raja-Raja 18 ayat 10 sampai 36. Semuanya ada di firman. Kita bilang begini, Tuhan, apa ini Tuhan bermaksud? Ternyata jalan-jalan Tuhan. Ketika engkau bertanya, Tuhan menjawab. Tuhan bilang doa malam. Bukankah kita doa malam? Tetapi kali ini doa malam yang berbeda. Bilang kiri kanan, hasilnya pasti beda. Amin. Engkau yang punya masalah di muka, di belakang, so mengelilingi, kita punya Tuhan yang besar. Kita tidak akan melepaskan Tuhan sebelum Dia memberkati kita. Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu, yuk kita baca. Cantik sekali ayat ini. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Amin. Bilang kiri kanan, ada tamang Tuhan Yesus. Ya, dia ke bukit untuk berdoa. Dan Alkitab bilang ayat 13. Maju. Hari siang ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara 12 orang. Dia akan buat keputusan penting. Dari 70 murid, dari 500 orang, dia akan pilih 12. Dia berdoa kepada Allah, Tuhan, Bapa tuntun aku. Manakah orang-orang pilihanmu? Saudara, beberapa dari saudara, bahkan sebagian besar dari kita akan menentukan saudara apa keputusan-keputusan penting. Saya berdoa, kita lakukan doa malam. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan mengarahkan, Tuhan akan memimpin. Alkitab berkata, di atas gunung Sion dan di atas perkumpulan yang akan diadakan di sana, aku akan memberi engkau segumpal awan di waktu siang dan sinar api yang menyala-nyala di waktu malam. Aku akan menuntunmu, dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Aku akan menuntun seluruh jemaat. Mereka tidak akan terbingung-bingung. Mereka tidak akan salah ambil keputusan. Kenapa? Karena aku yang menuntun. Ini dia ayatnya. Hati-hati dengan menjual dan membeli. Mana yang akan kita kerjakan? Minta tuntunan Tuhan. Ini waktu bukan kita gegabah. Ini waktu kita tidak boleh ikut kita. Kenapa? Begitu kita ikuti mau kita akan siksa ke depan. Sudah merasa ada siksa hari ini. Tapi di tengah kita salah, Tuhan masih tolong. Dan hari ini Tuhan bilang, tolong engkau jangan ulangi lagi. Bertanyalah kepadaku. Sebab Tuhan berkata, dari telinga mereka, aku akan menuntun mereka. Apakah mereka ke kanan atau ke kiri? Yesaya pasal 30. Bagi orang-orang yang nantikan aku. Makanya Alkitab bilang, berbahagialah orang yang nantikan aku. Jangan gegabah. Apa itu gegabah? Engkau melakukan sesuatu, menjual sesuatu, membeli sesuatu tanpa minta keputusan Tuhan. Ini waktunya. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang baik. Amin. Mari lihat muka-muka kiri kanan saudara. Saya lihat saudara yang ada di live streaming. Silakan hadir. Kita akan mulai berdoa. Alkitab berkata seperti ini. Lukas pasal 11 ayat 1. Lukas 11 ayat 1. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Saya potong. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Alkitab bilang. Tuhan bilang apa? Ayat 2. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita loncat, ini doa Bapa kami. Oh, ayat 5.
ayat 5. Lalu katanya, habis doa Bapa kami, Yesus judulnya apa? Judulnya apa? Hal berdoa. Nah, katanya, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, pinjamkanlah 3 roti. 6. Ayat 6, maju. Seorang sahabatku ada singgah di rumah, aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ayat 7. Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, aku serta anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia ini mau bangun, memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat berikut 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10. Orang yang meminta menerima, orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ketok pintu pada waktu apa? Ayat 5. Tengah malam. Biar dia nih mau bangun, Tuhan bilang nanti kita mau kasih bangun pada dia. Kenapa? Engkau mendesak, engkau datang pada tengah malam. Kita Tuhan sunya ada apa-apa, kita datang tengah malam. Helengan apa sahabat tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Amin. Begitu sebentar malam malaikat absen, ada. Apakah saudara sudah tidak punya apa-apa? Apakah saudara membutuhkan sesuatu dari tangan Tuhan? Minta. Cari Tuhan. Ketok pintu. Sebelum kita ketok rumah orang dan minta bantuan, mari kita ketok pintunya Tuhan. Pada Yesus yang bilang, apa yang Tuhan firmankan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan bilang apa? Pada tengah malam. Haleluya. Alkitab bilang begini, dalam kitab satu ayat lagi, Mazmur 134 ayat 1. Mazmur 134 ayat 1. Nyanyian siara. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Saya mengundang para hamba-hamba Tuhan dari tim Raja Wali pada sebentar malam. Pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang melayani Tuhan di waktu malam. Amin. Para pemain musik biar Ekel pegang-pegang ini, dapat undangan. Saudara kalau hadir, makanya Alkitab bilang, berbahagialah orang yang aku pilih dan suruh mendekat. Jangan pikir semua orang, tapi kalau engkau dan aku yang Tuhan pilih, itu ada maksud dan rencana Tuhan. Alkitab bilang begini, Ayub 35 ayat 10. Ayat 9 dulu. 9. Orang menjerit karena banyaknya penindasan. Berteriak minta tolong karena kekerasan. Orang-orang yang berkuasa menjerit karena apa? Penindasan ekonomi, penindasan, tertekan, minta tolong. Ayat 10. Tapi orang tidak bertanya di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Ini aneh. Banyak orang dalam pergumulan. Banyak orang ekonominya lagi parah. Banyak orang berada dalam pergumulan. Marnya mau tanya tentang Tuhan. Ayub sampai tak bingung-bingung. Ayub bilang, menjerit karena tertindas, butuh pertolongan, karena mengalami kekerasan, karena mengalami pergumulan, tapi tidak bertanya di mana Allah. Harusnya orang itu bertanya di mana Tuhan yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Amin. Alkitab bilang, Yesaya 30 ayat 29.
1 Raja-Raja 3 dulu ayat 20. 1 Raja-Raja 3 ayat 20. 1 Raja-Raja 3 ayat 20. Yuk kita lihat apa yang iblis lakukan di tengah malam. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anak itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ayat 21. Ketika aku bangun pada waktu pagi menyusui, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Ini 2 orang yang pipa Salomo. Ini satu, ibu tasono dia. Dia melahirkan bayi. Tuh di sebelah tasono dia tindis DP bayi. Mati. Berapa lama dia seseorang kon dia tukar dengan bayi hidup. Kon dia lakukan pada waktu apa? Tengah malam. Di saat semua orang tasono, di situ iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mau curi anak kita. Dia mau ambil warisan kita. Dia mau ambil harta kita yang terbaik. Itu dia lakukan di tengah malam. Makanya kenapa saya dan saudara harus berjuang di tengah malam? Apakah suamimu dicuri iblis? Tengah malam suruh ke saya pulang. Apakah anak-anakmu berjalan dalam jalan yang salah? Mari doa di tengah malam. Mari minta kepada Tuhan. Saudara, kenapa Alkitab bilang pada tengah malam ada kedahsyatan malam? Ya kan? Ada penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Saudara, itu di apa semua itu tengah malam. Tetapi Tuhan yang menjadi perlindungan atas umatnya. Firman Allah bilang di dalam Kisah Para Rasul, Yesaya 30 ayat 29. Kamu akan menyanyikan satu nyanyian seperti pada waktu malam. Ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling. Hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Ayat 30. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia. Akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka hebat. Dan nyala api yang memakan habis. Dengan hujan lebat, angin ribut dan hujan batu. Saudara tahu ketika engkau dan aku berdoa di tengah malam, Tuhan akan mulai mengatasi dan murkanya akan turun kepada semua musuh-musuh kita. Ketika kita menyanyikan nyanyian di waktu malam. Hari ini aku berdoa atas Kingdom Vision. Mari mendesak di waktu malam. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan di pada waktu malam. Kamu akan mendengarkan suaranya sehingga telingamu akan mendengar. Apakah kamu menganan atau mengiri? Bahkan kamu akan mengeluarkan semua patung-patung berhala yang dari emas, perak, semua kain cemar. Akan engkau katakan keluar. Walaupun pengajarmu saat itu memberi engkau makan, minum roti serba sedikit, tetapi ia tidak akan menyembunyikan diri daripadamu. Engkau akan melihat Tuhan akan memberikan hujan pada benih yang baru kamu tanam. Kamu akan makan lesat. Kamu akan melihat usahamu, hewanmu, ternakmu akan mengalami satu tanda yang luas. Dan engkau akan melihat Tuhan akan berperkara atas engkau. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Pada saat itu terang matahari terbit akan 7 kali ganda. Pada saat 7 hari di mana Tuhan akan menyembuhkan engkau. Semua yang sakit, yang lemah, yang berbeban berat. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Pada saat Tuhan menyembuhkan luka, bekas, pukulan. Singkirkanlah semua emosi sampah. Singkirkanlah semua hal-hal kegeraman, kepahitan, tidak mau mengampuni. Kenakanlah manusia baru. Bukankah Tuhan telah menyampaikan firman-Nya supaya engkau dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan engkau akan melihat Tuhan Allah Israel membela engkau. Terjadilah. Kita harus bergerak. Ada awan sebesar telapak tangan. Sudah berada di atas gunung. Ya saudara, aktivitas ilahi. Malaikat sudah siap untuk turun naik. Saudara, tetapi dibutuhkan sesuatu spirit yang mendesak. Tidak boleh lemah. Tidak boleh lengah. Inilah waktunya. Dengan mendadak Tuhan akan hadir di baitnya. Malaikat perjanjian. Kita akan ditahirkan. Dimurnikan seperti perak. Dimurnikan seperti emas. Supaya orang Yehuda tahu mempersembahkan korban yang tahir bagi Tuhan. Semua baju yang sobek. Semua baju yang penuh noda. Semua tim pelayanan yang selama ini main-main dengan Tuhan harus bertobat. Harus bertobat. Kita harus memiliki hati yang baru. Semua kedengkian, iri hati. Buat apa kita melayani jika ada iri hati? Buat apa kita melayani jika ada kedengkian? Buat apa jika ada ketidakkudusan? Dia Allah yang besar. Harusnya kita mempersembahkan korban yang tahir. Dari terbit matahari sampai terbenam. Dia Allah yang besar. Dan
sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan itu mendadak, suddenly, rendam diri kita. Rendam diri kita di dalam firman-Nya. Ikuti jalan-jalannya, ikuti cara-caranya, dan engkau akan lihat sesuatu yang besar sedang terjadi. Yang kedua, Alkitab bilang, 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua. Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke-8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu sebelah sini, sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Yang kedua, Kingdom Vision, engkau yang mendengar live streaming, this is the time untuk kita menyeberang. Untuk kita menyeberang. Menyeberang. Tuhan bilang kepada Yosua, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Janganlah kecut hatimu, sebab engkau akan membawa bangsa ini untuk menyeberang. Ingat saudara, jalan ke depan belum pernah kita lalui. Jalan ke depan. Tetapi Alkitab bilang, Yosua pasalnya yang ke-5. Kalau tidak salah, sebentar kita lihat. Yosua pasal 3, maaf, ayatnya yang ke-4. Hanya di antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jalan ke 2023 belum ada seorang pun yang lewat. Tetapi itu bukan masalah. Alkitab berkata, ketika kita akan menyeberang, Tuhan bilang apa? Apa yang harus lebih dulu ada di depan? Alkitab bilang, ayat 3. Ayat 3. Berkatalah Yosua, ayat 3. Memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Alkitab bilang apa? Yang ada di depan tabut. Yang ada di depan Tuhan. Tuhan kita ikuti kemana Tuhan melangkah. Tuhan ada di tengah-tengah kita, Kingdom Vision. Tuhan ada di antara kita. Ada 2 juta orang yang hari itu musim menuai. 15 kilometer. Beberapa orang kan mencelupkan diri di Sungai Yordan. Dan kita harus berpegangan tangan. Padahal waktu itu Sungai Yordan yang sekarang beda dengan yang dahulu. Sungai Yordan kemarin yang di Israel itu dalam keadaan tenang. Tetapi beberapa orang harus memasang kuda-kuda. Hari itu musim menuai. Pasang air itu 15 km per jam. Begitu deras. Tapi Tuhan bilang hari itu, jangan takut. Yang harus kamu ingat, Tuhan di depan. Kamu ikuti tabut itu. Alkitab bilang, segera sesudah yang diangkat para imam. Imam. Saudara adalah imam Tuhan. Engkau yang diperkenankan. Saudara lihat ketika angkat tabut perjanjian, Usa main-main, tiba-tiba Usa mati. Kenapa Usa main-main? Sedangkan Raja Daud pun Tuhan tegur. Karena mengangkat tabut dengan cara yang salah. Saya dan saudara tidak boleh main-main. Saudara, kita ikuti para imam. Tahirkanlah diri kita. Tahirkanlah hati kita. Dari segala pencemaran jasmani, pencemaran rohani. Kenapa? Jalan ke depan. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang sudah pernah lewat. Tetapi jangan takut. Tuhan memimpinmu. Tuhan memimpinku. Tuhan memimpin Kingdom Vision dengan suaranya. Dengan arahannya. Saudara lihat, mereka dapat menyeberang. Justru di tengah keadaan tidak baik. Keadaan yang sukar, tapi mereka bisa lewati. Saya berdoa, inilah arahan Tuhan sebelum kita menutup tahun ini. Saya berharap singkirkanlah yang tidak benar. Singkirkanlah yang tidak perlu. Kemarin hari Jumat dikenal tentang manusia baru.
Saudara, saya pikir itu sudah dijabarkan. Bahkan Tuhan rinci satu-satu. Janganlah ada yang mengeluarkan kata-kata kotor. Janganlah buanglah dusta. Biarlah seorang berkata yang benar. Buanglah kegeraman, curiga, ya kedengkian, kemarahan. Ya jangan lagi engkau kenakan yang malas. Coba bekerja. So malas jasmani, malas rohani. Padahal sedang tertimpa dengan beban berat. Berdoa tidak mau, melayani tidak mau. Apa dong? Itu kan begitu jelas. Kenapa saudara? Ini yang akan menghalangi engkau dan aku menerima berkat. Singkirkan semua batu-batu. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Inilah waktunya. Alkitab bilang apa? Pada saat itu. Ayatnya yang pertama. Pertama kedua. Sesudah lewat 3 hari. Para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Baru muncul ayat 3. Alkitab bilang apa? Dan memberi perintah. Ayat 2. Mundur. Lewat 3 hari. Yosua berdiri di tepi. Dia belum dapat arahan Tuhan. Di mana ini menyeberang? 2 juta orang. Kalau 1 hari menyeberang 70.000. Kalau dia 2 juta boleh 1 bulan. Siapa yang di depan? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan harta? Tentu ini ada dalam pikiran Yosua. Bagaimana dengan pasukan bersenjata? Bagaimana strateginya? Bagaimana caranya? Bagaimana arahannya? Dia tunggu 3 hari. Tuhan cuma bilang menyeberang. Itulah Tuhan. Habis itu Yosua mesti tanya, kok? Nah, berapa hari? 3 hari. No, tu doa malam 3 hari. Haleluya. Amin. Bu, puasa terserah Jo. Yang mau puasa. Tapi sesudah lewat 3 hari. Yosua tiba-tiba Tuhan bicara. Yos, begini dia bicara. Yos, jangan lebih dulu biar gak ada pemimpin. Ini kan. Tabut dulu. Masalahnya dulu, Tuhan kasih kering dulu. Tu laut berau, baru orang lewat. Sekarang Tuhan bilang, Yos, nem boleh tunggu kering. Bagaimana dan Tuhan? Ngoni injak selagi masih deras. Karena kaki-kaki kalian akan membuat air yang deras itu stop. Aku memberikan kamu kuasa menginjak ular dan kalajengking. Setiap tempat yang akan engkau injak akan menjadi teritorial Tuhan. Kecamatan Matuari, Ranawulu, Air Tembaga, Maesa, Lembe Utara, Lembe Selatan. Kalau ada orang benar yang injak, damai sejahtera pasti turun. Amin. Nah, Alkitab bilang begini, 3 hari. Kita bilang, Tuhan mau pimpin Natal kok soalnya. Senin, Selasa, gampang. Orang mau mulai khusus besok dan lusa jam 11. Tapi mulai besok jam 8 pagi. Besok adalah tanggal berapa? 12. Bulan 12. Dan dari pagi sebentar kita akan meeting para pendoa. Kita akan doa 12 jam. Ya, jadi kita mulai jam 8 pagi sampai jam 5. Orang mau ulang jam 11 malam. Itu Senin. Pada tanggal 13 bulan 12 kita akan deklarasikan semua janji-janji Tuhan. Sebab Allah akan melakukan apa yang difirmankannya sesudah lewat 3 hari. Saudara ingat Yohanes pasal 2 ayat 1. Yohanes pasal 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Saudara, amin. Hari keberapa? 3 kini. Mulai dari hari ketiga Tuhan akan melakukan perkara ajaib. Tiba-tiba kurang anggur. Iya toh? Bisa pada hari ketiga. Bisa perkawinan Yahudi itu ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari. Saudara tahu, saya bilang Tuhan bukankah apa yang butuh persiapan? Tuhan bilang ini pesta perkawinan. Setiap perkawinan pasti butuh persiapan. Betul toh? Nggak ada toh mau kawin. Kapan? Esok. Kok mana tuh sudah nyak pakai bersiap. Mau kawin tong do teng. Nggak ada begitu. Haleluya.
Setiap pesta perkawinan. Kenapa terjadi mujizat? Karena mereka bersiap. Dong baking tuh undangan, diundang. Yesus Kristus from Nazareth plus 12 murid. Diundang Maria. Wes, undangan pertama untuk hamba-hambanya. Undangan pertama untuk raja segala raja yang mau kawin, ya, undang pertama tuh Tuhan Yesus. Amin. Undang begini kalau tidak ada Tuhan Yesus dengan Maria, gelas kosong. Kong Tuhan bilang apa? Saatku belum tiba. Maria bilang apa? Biar saat belum tiba, bikin persiapan. Apa yang dia suruh kerjakan? 6 tampayang, isi air pembasuhan kaki. Saudara lihat cara Tuhan. Makanya kalau Tuhan bilang doa malam 3 hari ikuti Jo. Amin. Cuma gampang kok itu. Yang orang mesti kasih kalah kan cuma mata. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebentar malam. Esok 10 komsel harus hadir. Senin. Selasa dan Ibu 12 komsel harus hadir. Saudara, kenapa kita akan berdoa untuk kota ini dan untuk seluruh jemaat? Pagari, tudungi dengan janji-janji Tuhan. Perisai Tuhan sudah bilang begini, sudah ada nak sebesar awan. Telapak tangan sudah ada. Tinggal sedikit waktu lagi. Sedikit waktu lagi. Desak, desak, desak. Dia dupa naik, pujian naik, penyembahan naik, sorak-sorai naik, puasa naik, kerendahan hati naik. Amin. Dari tempat ini, maka malaikat Tuhan turun, malaikat Gabriel, malaikat Mikael, Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kita. Karena itu yang Tuhan firmankan. Saudara tahu Daniel, kelar 21 hari belum turun untuk malaikat. Daniel desak, Daniel sota lome-lome. Betul? Baca di Alkitab. Selama dia tunggu di pulau. Kalau Tuhan yang mau turunkan apa ini firman, kita akan mau berhenti, akan mau pergi dari sini. Itu Daniel. Karena dia tahu itu bukan untuk pribadinya, tapi ini untuk nasib bangsanya. Amin. Ada sebuah berapa hari? 3. Saudara tahu itu Abraham naik ke Bukit Moria berapa hari? 3 hari Abraham naik ke Bukit Moria. 3 hari lah, masih jauh. Ya kan itu Abraham. Berapa hari? 3 hari. Ada sesuatu yang besar. Saya berdoa di 3 hari ini semua jemaat bersama-sama kita mendesak Tuhan. Kita berjalan, amin. Kita menyeberang. Kita tinggalkan itu padang gurun. Kita tinggalkan itu keras kepala, tegar tengkuk, bersungut-sungut, ya toh. Di padang gurun bersungut-sungut, Bapak Veto, mengeluh-mengeluh. Inilah waktunya, semua itu sudah berakhir. Ini saatnya kita mengucap syukur, memuji Dia, menyembah Dia, menaikkan puji-pujian. Dan tiba-tiba Tuhan berkarya di tengah-tengah umatnya. Hari itu firman Allah bilang begini. Ayatnya yang ke 13. (13) 14. Bukan di situ. Yosua pasal 3 ayat 14. Yosua pasal 3. Yosua pasal 3, bukan pasal 2. Yosua pasal 3. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan. Ada tanda di sini. Bayangkan dong, hampa berdiri. Aduh Yosua, belum kering ini. Lebih deras, lebih deras, lebih deras. Tapi itu yang Tuhan perintahkan. Belum terjadi apa-apa. Makanya ada tanda begini. Saudara tahu apa itu tabut perjanjian? Di tengah tabut ini sebelum diangkat, imam harus memercikkan darah. Darah Yesuslah yang membuka jalan kita.
Darah Yesuslah yang membuka setiap apa yang mustahil. Itulah sebabnya saya dan saudara harus seperti kerub ini. Ini kerub yang menyembah Tuhan. Ketika tabut perjanjian itu datang, Alkitab bilang apa? Tiba-tiba Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Alkitab bilang ayat 16 sama dengan tadi, pepukul dengan jubah tak ke kiri dan tak ke kanan. Itu tuh Elia dan Elisa. Tiba-tiba dorang berjalan di tengah tanah kering, maka berhentilah air itu mengalir. Saudara lihat, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Perhatikan ayat ini. Ini salah satu ayat penting di Yosua pasal 3. Air itu pergi sampai di dekat Adam. Ini namanya air kematian. Dia babale saudara di dekat Adam pada saat manusia jatuh di dalam dosa. Saudara, dia kembali di dekat apa? Di sebelah Sartan. Ketika tabut ini hadir, tiba-tiba terjadi pembalikan keadaan. Ketika darah yang ada di tabut ini, pemercikan, tiba-tiba saudara mengalir saudara ke Adam. Ya, tempat di mana Adam pernah mati secara rohani, mati secara jasmani. Di tempat itulah tiba-tiba saudara air itu mengalir balik kembali. Alkitab bilang apa? Sedang air yang turun ke laut Araba, yakni laut asin atau laut apa? Mati. Itu padang gurun. Saudara, Alkitab bilang apa? Dia turun. Apa itu laut asin? Tempat terendah di seluruh dunia. Dengar baik. Tempat paling rendah di seluruh dunia ada di Israel. Namanya laut asin. Inilah titik elevasi atau titik terendah 1294 kaki di bawah laut. Jadi saudara kalau mau cari titik terendah, jangan cari di Itali. Karena tempat terendah di seluruh dunia ada di sini. Air itu harus ke sini. Saya dan saudara berada di titik paling rendah dosa. Saya dan saudara nasibmu berada di titik paling bawah. Tapi kenapa ketika tabut yang ada darah ini kembali, orang yang ada di titik terendah tiba-tiba diangkat Tuhan, tiba-tiba dipulihkan Tuhan. Keadaan kematian membawa kehidupan. Tiba-tiba ketika saudara ada seorang pribadi namanya Yesus menjejakkan kaki, makanya Yesus harus dibaptis di Sungai Yordan. Untuk apa saudara? Makanya Naaman tuh sombong-sombong mesti mati di Sungai Yordan supaya tuh kusta bae. Itu adalah titik terendah. Apakah engkau berada di titik paling rendah hari ini? Apakah keadaanmu, apakah pikiranmu, jiwa rasa, ekonomimu berada di titik paling bawah? Ini waktunya engkau bangkit. Karena firman ini sedang menegaskan bahwa apa yang berada di titik terendah bisa Tuhan pulihkan, bisa Tuhan ubahkan, bisa Tuhan sentuh. Saya berdoa ini menjadi imanmu. Itulah sebabnya Alkitab bilang, lalu menyeberanglah bangsa itu. Tuhan bilang, Israel, hari ini engkau dipulihkan. Hari ini engkau disucikan. Hari ini engkau dikuduskan. Sekalipun ke depan akan ada banyak didikan, penyunatan-penyunatan di Gilgal, ada banyak pemotongan. Tapi hari ini adalah hari yang baru dalam hidupmu dan hidupku. Kenapa? Ini ayat terakhir. Yuk kita baca. Ayat 40. Ayatnya yang ke-10. Yosua 3 ayat 10. Yuk baca. Lalu kata Yosua, dari hal ini akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, Het,
Hewi, Feris, Girgasi, Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Dan hal inilah akan kamu ketahui, hai Kingdom Vision, bahwa Allah Immanuel ada di tengah-tengah kita. Seperti Daud yang berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Barisan Israel yang kau tantang itu. Dan kamu akan mengetahui, supaya seluruh bumi tahu bahwa di Israel ada Allah. Dan supaya seluruh jemaat tahu, bukan dengan pedang, ya, bukan dengan apa saudara, tombak, perisai, tapi kemenangan itu Kingdom Vision dari nama Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah rumahmu, keluargamu, rumah tanggamu. Hari ini bangkitlah, bersiaplah, sesuatu yang besar. Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Aku berdoa, deklarasikan hal ini kepada seluruh tentara. Bergeraklah, datanglah, bergabunglah. Kita akan maju di lembah Yosafat. Tempalah mata bajamu menjadi pedang, pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Dan setiap orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ingat dengan baik, dalam 3 hari Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia. Dan bukit-bukit